Halo, welcome back to my channel. Today kita akan cek Past Glory. Kita udah buka buat stage 3 dan kemudian saatnya kita sumbang semua patung-patung kita yang selama ini nganggur. Oke? Oke, sekedar masukan aja karena kita memang sumbang ya banyak patung atau donasi ke situ. Cuma dari Heroes Welcome hadiah itu sangat limited. Jadi kita cuma bisa nuker patung emas maksimum berapa gitu. Jadi kayaknya banyak yang akhirnya tersia-sia gitu ya. Kita nggak bisa nuker apalagi yang kita butuhin gitu. Even aku sampai tukar resource loh. Udah nggak tahu lagi mau nuker yang mana. Bener-bener Lilith harus nambah rewardnya karena kan kita harus lebih variasi lah ya. Oke, kita udah pas stage 3 dan kemudian kita akan pilih warna hijau. 1664. Kita go green guys. Jadi semua garisnya sekarang warnanya hijau. Dan kemudian pas 4-nya itu akan kayaknya sih terbukanya Minggu atau Senin subuh gitu ya. Oke, ini ada saran dari Lutfi. Jadi dia bilang kalau pas lagi di zona 4 sebenarnya nggak usah kita doing Barbarian Fort gitu. Karena sebenarnya untuk BF itu lebih enakan di zona-zona yang lain. Jadi boleh dipertimbangkan juga nih buat teman-teman yang KVK. Karena si Lutfi ini udah ngitung segala macam, katanya lebih bagus kita fokus ke Barbarian aja AP-nya. Jadi nggak usah ke BF. Oke, ini juga ada tips and tricks dari Bumblebee buat temen-temen yang pengen hemat dari action point-nya tapi bisa attack sekalian banyak barbarian. Nah, kayak gini nih caranya nih. Kita sistemnya itu apa ya? Sistemnya katanya kayak orang pacaran. Jadi begitu dideketin kita ngejauh dari barbariannya. Terus setelah itu dia deketin lagi, kita menjauh lagi dan kita harus pakai commander yang bisa ada AOE-nya. Jadi bisa nyerang barbarian sekitar kita gitu. Nah, itu hemat dari EP-nya karena beberapa barbarian itu bisa sekaligus. Biasanya mereka pakai Aed sama Richard untuk kondisi-kondisi seperti ini. Jadi si Aed-nya nanti bisa kayak doing AOE dan akhirnya barbarian-barbarian sekitarnya itu bisa terikut ya ke dalam penyerangan dari Aed-nya gitu. Jadi Aed-nya itu bisa sekalian nyerang jadi kayak banyak gitu, tapi dia habis nyerang pergi tuh, nyerang pergi gitu. Kayak gitu caranya. Jadi kayak sosokan nggak mau nyerang gitu, padahal sebenarnya itu mau attract barbarian yang lain gitu. Ini nih dari anak-anak 1664 katanya aku recording, akhirnya mereka jadi kayak aku jadi kayak punya radio yang nerima-nerima salap gitu. Ada-ada aja. Oke, jadi kita sekarang akan melakukan quiz song. Jadi quiz song ini semacam kayak tebak-tebakan lagu. Nanti siapa yang mengadakan itu harus record. Kemudian anak-anak bisa tebak di Kingdom Chat atau mungkin kalau mau di Alliance Chat masing-masing juga nggak ada masalah dilaksanainnya. Jadi ini buat fun aja ya, biar kita gamenya juga lebih lucu-lucuan aja gitu. Oke. Aku tenggelam dalam lautan luka
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Action! Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh, colek-colek sambalado, alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. With it, crew, drop. Like come on, no one. With it, crew, drop. Like come on, no one. 제발 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's 100. Package 중에 100내 몫을 원해. Come on, get some. 난 같지만 but first you know Janet, what's up? I'm right back. 방금 shredded cut back. Plain Jane get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Oke, terima kasih partisipasinya di kuis song kali ini dan selamat buat para pemenang. Semoga tetap semangat dan terus gaul dengerin lagu-lagu, oke? Oke, jadi hari ini aku juga mau jawab beberapa pertanyaan dari temen kita yang bakal mau jadi king di kingdom yang lain ya. Jadi dia hanya meminta saran dan kemudian aku hanya memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman aku nih. Soalnya aku sendiri kan belum tahu 100% ya.
Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman semata. Jadi jika ada yang beda opini dipersilahkan dan bisa komen di bawah. Thank you. Oke, pertanyaan pertama, baiknya berapa aliansi yang boleh masuk zona 3? Oke, kalau menurut pendapat pribadi saya, aliansi yang masuk zona 3 itu sebaiknya 4. Karena dari situ aliansinya bisa mengembangkan areanya ke utara, mungkin ke timur, barat, selatan. Jadi masing-masing bisa agak lebih lebar dan gak sesak dalam hal farming. Oke, gimana nentuin MGE reward biar adil buat semua player? Lalu MGE rule macam KI dan punishment seperti apa yang kita bisa berikan buat yang langgar? Oke, jadi kalau untuk MGE reward itu biar adil, itu tidak akan bisa adil setelah KVK 1. Setelah KVK 1 baru bisa kita tahu siapa nih teman kamu yang fighter, siapa nih teman kamu yang kerjanya bener-bener gak ngapa-ngapain gitu. Karena slot MGE kan sangat terbatas gitu. Jadi artinya kita mesti fokus pertama ke yang fighter X dari KVK 1, dan yang kedua kita mesti prioritaskan orang-orang mungkin yang bisa punya capability untuk maximize atau expertise komandarnya lebih cepat di KVK 2 nanti gitu. Jadi bukan berarti adil itu semuanya sama, tapi kita memberi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapabilitasnya. Dan orang-orang yang menerima MGE rank itu harus bertanggung jawab karena dia membawa nama kingdomnya. Dia responsibility bukan sama king, bukan sama teman-temannya, tapi semua kingdom yang melihat dia bahwa dia bisa kontribusi yang besar ke kingdom itu sendiri. Jadi kontribusi dengan power, kontribusi dengan commander, itu yang diharapkan. Jadi orang-orang seperti itulah yang bisa jadi calon rally leader ke depan yang dipilih sebagai MGE penerima ranknya. Kalau untuk punishmentnya sih sebenarnya tidak ada yang pasti karena setiap kingdom itu punya kebijakan masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang dibilang tepat atau nggak ada yang dibilang salah, tapi semaksimalnya aturan MGE itu bisa diterima dan bisa disosialisasikan karena selalu aja ada yang tidak baca mail kingdom, akhirnya dia melanggar, akhirnya melebihi rank yang ditentukan. Oleh karena itu mau tidak mau memang harus step by step dari rulesnya. Yang pertama mungkin dikeluarkan dari aliansi, kemudian mungkin diasingkan ke kingdom mungkin, atau yang terakhir ya mungkin di zero gitu. Oke, pertanyaan nomor 3, apakah betul semua altar dan sanctum di semua zona 1 atau 2 hanya boleh dikuasain top aliansi? Kalau untuk sanctum khusus farming itu mungkin lebih baik dikasih ke aliansi farm, sedangkan untuk yang altar itu dikuasain top aliansi itu memang betul karena kita anggap aliansi ini sebagai kendaraan kita. Nah, kendaraan kita tuh butuh buff nanti di KVK, buff attack, buff defense dan lain-lain. Jadi memang difokuskan ke aliansi-aliansi besar yang ikut KVK gitu. Bukan berarti nggak boleh pegang, boleh, tapi diutamakan untuk aliansi besar dulu gitu. Untuk rotasi baiknya LT itu dirotasi atau enggak? Kalau menurut saya saat ini kita dari 1664 memang tidak rotasi, karena terakhir kali kita rotasi memang agak sedikit ada masalah ya dengan salah satu klan kita yang juga rotasi raja. Dan rotasi itu jeleknya kayak pindah tanggung jawabnya kecepatan gitu, baru selesai ini terus event depan tuh orang lain lagi gitu, jadi agak susah. Terus yang terakhir mungkin kalau saya bilang ya dari 1664 sendiri kita bukan rotasi, hanya satu pemimpin. Itu pun capeknya luar biasa untuk bisa mendistribusikan informasi dari king ke yang lain-lain, karena biasanya ada aja yang
curang atau lupa bacain Kingdom Mail dan lain-lain. Nah, error-error seperti itu tuh susah sekali. Dia harus betul-betul rajin untuk disosialisasi berulang-ulang oleh R5. Untuk KVK standar sih seperti Kingdom lainnya itu sebenarnya sama. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Misalnya untuk yang diplomasi, untuk bagian flag, untuk bagian pencatatan rewards gitu. Yang pasti sih jangan setiap tim itu saling campur aduk satu sama lain, biar tanggung jawab sama tugasnya nggak campur aduk juga gitu. Jadi kita pisahkan masing-masing tim itu kerjanya ini, tidak sambil campur aduk. Jadi kita tahu siapa yang lagi bertanggung jawab di tim itu. Pertanyaan nomor 6, farm account diizinin nggak di zona 3? Ini sering kontroversi sih. Many account got hit by mistake. Oh, kalau dari pendapat aku sih enggak. Jangan sama sekali izinin farm account di zona 3, karena nanti density atau kepadatan dari farming itu akan lebih berlebihan banget di zona 4. Akhirnya main account atau fighter nanti akan kesusahan untuk farming gitu. Jadi lebih bagus di zona 1 atau zona 2. Oke, pertanyaan terakhir, basic-basic yang harus dimiliki oleh seorang king. Mungkin bisa dikasih tahu tips-tipsnya dan nge-solve isu-isu yang sering muncul. Oke, jadi basic yang harus dimiliki seorang king itu memang sebenarnya kalau di game ini adalah membuat aturan dan menegakkan aturan. Sepertinya gampang ya, tapi sebenarnya banyak sekali isu di lapangan yang kita sendiri tidak bisa kontrol, antara teman-teman aliansi yang sering berantem lah, yang sering toksik lah, segala macem. Atau mungkin satu orang di dalam aliansi itu udah bener nih nge-tag account farm yang mungkin farming di dalam aliansi atau teritori orang lain, ternyata yang di-attack baper gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang akan jadi runcing gitu. Jadi tugas kita memang harus membalance dan kemudian harus tidak terlalu pro, atau mungkin ya memang yang sesuai dengan aturan aja. Jadi ketika misalnya rulesnya seperti apa dan kemudian sudah ditegakkan, ya kita harus bilang bahwa kamu memang salah, even itu teman atau mungkin apa gitu, saudara atau apa gitu. Tapi kita harus jadi rules maker dan kita juga harus yang menaatinya gitu ya. Jangan sampai peraturan dibuat sendiri nggak ditaatin sama diri sendiri. Nah, kurang lebih sih seperti itu dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi basic-basic yang harus dimiliki orang seorang king dan lain-lain. Oh iya, satu hal juga aku mau tekankan bahwa di dalam satu kingdom memang banyak sekali banyak ras, banyak segala macam, tapi lebih bagus kita saling merespek atau menghargai, karena untuk membangun satu kingdom dari awal, dari KVK 1 itu kadang-kadang bukan hanya orang Indonesia, tapi orang dari seluruh dunia yang juga sama-sama kita main game ini untuk bangun game ini dari awal. Jadi harus saling apresiasi gitu. Oke, jadi sampai saat ini sih kita masih urutan pertama untuk aliansi, dan kemudian untuk kingdomnya sih urutan kedua ya, Kingdom of Naila. Jadi kita sekarang bener-bener lagi persiapan banget nih guys untuk pembukaan pas 4 nanti, kira-kira hari Senin subuh jam 3 jam 4 subuh. Apa aja yang perlu disiapin? Oke, jadi kita mesti tahu bahwa untuk semua, biar adil di seluruh kingdom, ini semua pemain dari semua aliansi boleh loh dapat KVK pas 4 rewards, nggak ada masalah gitu. Yang penting yang bersangkutan itu bisa punya honor point minimum 15.000 dan kemudian dia online pada saat pas 4-nya open. Jadi pada saat 30 menit sebelum pas 4 open, kita akan seleksi member-membernya dari FM, IP, V, sama PL untuk lihat siapa aja yang minimum honor poinnya 15.000, dan kemudian kita bisa cek juga siapa aja yang online. Jadi kalau yang off itu sebenarnya gampang banget ya, bilang aja ya ke R4 gitu kalau nggak bisa ikut gitu, nggak ada masalah juga gitu.
Tapi jangan pura-pura online gitu, dengan cara misalnya kirim pasukan yang udah nggak aktif ke situ gitu kan. Tahu-tahu ditinggal tidur atau pura-pura HP-nya nyala. Kesannya dia online padahal sebenarnya nggak online. Nah, itu dia. Semoga semuanya bisa aktif dan sama-sama kita bisa buka pas 4 nanti ya. Oke guys, thank you for watching my video. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. See you di next video. Bye bye.